Halo semuanya, oke, bertemu lagi bareng Kak Gina, ya. Nah, kali ini Kak Gina akan membahas mengenai bab kelima untuk kelas 3 di semester 1, ya. Bab kelima di kelas 3 untuk semester 1. Ya, tentang apa itu? Ini mengenai hereditas, ya. Apa sih hereditas? Seperti apa sih? Nah, ini nih bab yang saya tunggu-tunggu nih. Oke, yuk kita langsung saja ya, kita bahas mengenai hereditas. Oke. Hereditas. Oke. Berbicara mengenai proses hereditas, berarti kita sedang berbicara mengenai proses pewarisan sifat. Nah, ya begitu. Kemudian, ya, hereditas atau pewarisan sifat ini yang terkenalnya dibahas dalam ilmu apa? Iya, ilmu tentang genetika, ya, atau ilmu tentang pewarisan sifat disebut genetika, gitu kan? Nah, mungkin sebelumnya waktu kalian kelas 3 SMP kalian pernah membahas materi ini, tapi saya lupa lagi. Oke, kita lihat saja. Nah, di sini yang terkenal untuk ilmuannya dia disebut dengan Bapak Genetika. Dia adalah George Mendel, ya. Oke, jadi yang terkenal dengan sebutan Bapak Genetika dia adalah George Mendel. Nah, makanya dikenal ada hukum Mendel, ya. Ada hukum Mendel 1 dan juga hukum Mendel 2, ya. Oke, kita lihat yang pertama mengenai hukum Mendel 1. Kita buatin dulu ya, biar eye-catching. Oke. Yang pertama, hukum Mendel 1. Nah, dalam hukum Mendel 1 ini membahas tentang proses segregasi bebas. Apa arti dari segregasi bebas? Segregasi di sini bisa diartikan dengan proses berpisah, ya. Berpisah secara bebas. Maksudnya seperti apa? Jadi suatu gen itu dapat berpisah secara bebas. Kan yang namanya gen pasti ada pasangannya, ya. Tapi dia pun bisa berpisah secara bebas dengan pasangannya itu, gitu ya. Contohnya ini dalam peristiwa pembentukan gamet, ya. Pada peristiwa pembentukan gamet atau istilahnya dikenal dengan proses gametogenesis, ya. Gametogenesis. Nah, gitu. Kan nantinya yang namanya gamet, sel gamet yaitu sperma dan ovum, mereka kan bawa gen tuh. Nah, si gennya nanti bisa berpisah secara bebas. Nah, seperti apa? Ini bisa dibuktikan dalam persilangan monohibrid, ya. Apa tuh persilangan monohibrid? Kita lihat di sini, ya. Jadi ini dapat dibuktikan atau diaplikasikan dalam persilangan monohibrid, ya. Kita lihat persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid artinya ini merupakan persilangan yang melibatkan satu sifat beda. Satu sifat beda. Oke. Nah, persilangan monohibrid ini sebetulnya sudah pernah pastinya kalian coba seperti apa. Misal, kalian masih ingat ada istilah-istilah genotip, fenotip, parental, gitu ya. Nah, coba sebelum kita bahas mengenai persilangan monohibrid,
Coba kalian review kembali mengenai istilah-istilah berikut ini ya. Kalian harus tahu dulu ya. Oke. Pertama ya, ada beberapa istilah di sini. Ada yang disebut dengan genotip, kemudian fenotip, ya, kemudian rasio, kemudian apa lagi? Parental gitu ya. Parental, ada yang gen dominan ya. Kemudian ada yang gen resesif. Nah, sebelum kita lanjutkan, coba Ibu review dulu. Genotip ini apa? Ini merupakan gennya ya. Gen yang dibawa biasanya dilambangkan dengan huruf. Misalnya A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil. Itu namanya genotip ya. Jadi boleh Kardina sebut dengan sifat yang tak tampak. Sifat tak nampak, begitu ya. Nah, kemudian di sini ada fenotip. Fenotip itu misalnya putih, hitam, mancung, pesek gitu ya, keriting, lurus. Nah, itu namanya adalah fenotip. Nah, jadi fenotip di sini sifat yang tampak. Sifat yang tampak. Ya. Rasio ini nama lainnya adalah perbandingan. Nanti sering sekali ditanyakan rasio atau perbandingan antara fenotip dan genotipnya berapa gitu ya. Kemudian parental ini parent itu orang tua atau di sini boleh induk gitu ya. Orang tua atau induk. Dominan ini sifat yang menang. Sifat yang menang. Kalau resesif dia adalah sifat yang kalah. Gitu ya. Oke, langsung saja. Ini dapat dibuktikan dalam proses persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid ini merupakan suatu proses persilangan yang melibatkan satu sifat beda ya. Oke, jadi di sini melibatkan satu sifat beda. Sebentar. Iya. Jadi ini melibatkan satu sifat beda. Nah, contoh ya. Kardina ambil contoh biji kacang ya. Oke. Biji kacang merah misalnya. Terdapat biji kacang merah dengan fenotip besar dan kecil, di mana fenotip besar dilambangkan dengan fenotip besar ini dia dominan ya, sifatnya menang, dilambangkan dengan genotip B besar ya. Kemudian nah ini besar ya, maksud Kardina ini biji yang berukuran besar gitu ya. Disilangkan dengan biji kacang merah yang induknya bersifat kecil, di mana kecil ini kalah dari sifat besar, makanya dilambangkan dengan B kecil. Namanya ini gen resesif, genotip gen yang resesif gitu ya. Oke. Ini kecil. Nah, ini disebut dengan parental, orang tua atau parent ya. Nah, kemudian bagaimana nih kita mencari gamet? Nah, lambangnya G besar. Cara mencari gamet ya, kalau misalnya dia ini kan lihat gennya homozigot dominan, ambil aja salah satu. Nah, maka di sini gametnya B besar gitu ya. Kalau ini juga sama homozigot resesif, jadi di sini gametnya B, atau boleh di sini. Kenapa ulah seperti ini? Nah, karena kan ini sama, jadi kita ambil perwakilannya saja, kita ambil satu, karena sama ya. Yang ini B kecil, kita juga ambil perwakilannya satu.
Nah, itu maksudnya. Jadi si gen-gen di sini dia bisa berpisah secara bebas, ya. Kebayang ya? Jadi berpisah secara bebas. Nah, lalu selanjutnya nanti kita cari bagaimana keturunan pertamanya. Keturunan pertamanya atau ini boleh ditambahkan nih di sini, ya, F1 berarti keturunan pertama. Ini singkatan dari filial. Filial ini artinya keturunan. Gitu, ya. Nah, kemudian ini kita gabungkan. Ini gabungkan saja dengan ini. Jadi diperoleh B besar, B kecil. Ini genotip keturunan satunya B besar, B kecil. Fenotipnya, karena tadi sifat B besar ini dominan, maka kan menang. Nah, maka si biji yang menang di sini adalah biji yang berukuran besar. Nah, gitu ya. Bayang ya, ini merupakan persilangan monohibrid, ya. Nah, lalu selanjutnya kita cari ke keturunan keduanya, F2-nya. Keturunan kedua ini biasanya F1 dikalikan sesamanya, berarti F1 kali F1. Nah, berarti di sini kan F1-nya B besar, B kecil. Disilangkan dengan B besar, B kecil, gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini ada enggak gametnya? Nah, pasti ada. Nah, ini kan menjadi parental yang kedua, ya. Nah, ini parental kedua atau induk kedua. Lalu selanjutnya di sini ada gamet. Nah, antara B besar dengan B kecil untuk gamet itu kan pasti akan berpisah secara bebas. Jadi menulisnya begini, B besar, B kecil. Dan yang ini B besar, B kecil. B besar, B kecil. Nah, di sini ini kan parental, berarti harus ada jantan dan juga betina, gitu. Ini gamet dari jantan, ini gamet dari betina. Lalu selanjutnya kita cari deh filial keduanya. Nah, di sini caranya mau pakai garis utara atau pakai kotak-kotak gitu, misalnya boleh, atau papan catur disebutnya, ya. Nah, oke, yang pertama saja misalnya nggak apa-apa, lebih enak kalau misalnya pakai cara yang papan catur, boleh, ya. Kita masukkan ke sini. Nah, ini ya. Di sini ada jantan, ada betina. Yang jantan masukin di sini ada B besar dan B kecil. Yang betinanya ini B besar, B kecil. Tinggal digabungkan deh. B besar di sini. Kemudian B besar B kecil di sini. B besar B kecil di sini. B kecil cek. Nah, gitu ya di sini. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita cari deh. Sini aja ya. Nah, kita cari rasionya, rasio atau perbandingan genotipnya. Jadi rasio genotipnya. Nah, di sini rasio genotip yang muncul apa saja? Iya, ada B besar, terus ada B besar, B kecil, dan B kecil, ya. Kita hitung B besar di sini ada berapa? Oh iya, 1. B besar B kecil 1, 2, gitu ya. Oke, B kecil juga 1. Nah, so and then, jadi untuk rasio genotipnya perbandingannya adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Jelas ya? Nah, sekaligus sekarang kita cari deh bagaimana rasio fenotipnya. Nah, untuk rasio fenotip di sini coba kita lihat lagi. Jika kita melihat B besar, nah di sini B besar apa? Iya, ternyata ini adalah biji kacang merah yang besar, gitu ya. Kalau B besar B kecil, nah di sini gennya sudah heterozigot, berarti bukan besar kecil, tapi jadinya apa?
besar. Kenapa besar? Karena sifat B itu, gen B ini di sini dikatakan dominan ya. Jadi tetap berarti kalau begitu rasio fenotipnya hanya ada dua, yaitu perbandingan besar berbanding kecil gitu. Besarnya ada 1 tambah 2 ada 3 ya. Dan yang kecilnya hanya 1. Jadi untuk rasio fenotipnya 3:1. Jadi kalian harus ingat ketika ketemu dengan persilangan monohibrid itu kalau memang dari galur murni ya, galur murni itu jadi induknya ini istilahnya sifat aslinya. Kebayang? Jadi tidak ada gen yang heterozigot untuk kedua parentalnya. Jadi pasti setelah itu disebut dengan galur murni. Baik itu homozigot dominan maupun homozigot resesif ya. Nah, di sini jadi untuk persilangan monohibrid untuk rasio genotipnya berapa? 1:2:1. Dan untuk rasio fenotipnya yaitu 3:1 ya. Oke, semoga bisa membantu. Sekarang kita masuk ke hukum Mendel yang kedua. Nah, berbicara mengenai hukum Mendel kedua, berarti kita sedang berbicara mengenai gen-gen yang dapat berpasangan secara bebas. Ingat loh, gen ya. Kalau kita nggak boleh berpasangan secara bebas, tidak apa-apa sebelum jam kuning lembar asli. Oke, iya. Jadi di sini judulnya adalah hukum Mendel kedua. Nah, hukum Mendel kedua ini tentang proses berpasangan secara bebas. Artinya, maksudnya di sini bahwa suatu gen dapat berpasangan secara bebas. Pada saat kapan nih si gen ini bisa melakukan proses pasangan bebas begini? Nah, ini contohnya dalam proses fertilisasi antara sperma dan ovum ya. Nah, yang namanya sperma dan ovum itu masing-masing mereka membawa gen loh yang di dalamnya. Oke? Nah, nanti dalam hukum Mendel kedua ini ketika ada proses terjadi fertilisasi atau proses pembuahan, maka si gen-gen yang dibawa oleh sperma dan ovum dapat berpasangan secara bebas. Jadi nggak harus gen ini harus dengan ini, gen ini sama ini, enggak. Bebas saja, terserah dia nyangkut di mana, bebas mereka bisa memilih sendiri, begitu. Nah, ini dapat dibuktikan dalam proses persilangan dihibrid, ya. Seperti apa? Yuk kita lihat. Ya. Di sini dapat dibuktikan dalam proses persilangan dihibrid. Nah, apa itu dihibrid? Nah, ini persilangan yang melibatkan dua sifat beda. Sebelumnya kita telah membahas persilangan monohibrid, yaitu persilangan yang melibatkan satu sifat beda. Nah, sekarang dihibrid seperti apa? Nah, oke, Kak Gina ambil contoh masih all about kacang. Nah, sebelumnya ada kacang besar dan kacang kecil. Nah, sekarang kacang merahnya Kak Gina tambahkan selain sifat ukurannya gitu ya. Kak Gina tambahkan dari kondisi si bijinya. Ada bentuknya ya, maksud Kak Gina, bentuk si bijinya. Ada yang besar bentuknya bulat, ada yang kecil bentuknya kisut atau lebih ke keriput gitu ya.
Kebayang? Jadi ada yang kacangnya bulat sempurna gitu ya. Ada yang bulatnya kisut. Nah, gitu ya. Di mana kisut ini bersifat resesif atau kalah dari yang besar. Sedangkan yang besar berarti disebut sifat yang dominan ya. Oke, kita lihat. Di sini terdapat biji kacang merah yang bulat besar, bulat. Besar bulat ini misalnya untuk genotipnya ya, B besar, K besar. Sedangkan untuk yang ini satu lagi kecil, kisut. Nah, ini lebih resesif atau kalah dia sifatnya dari yang besar bulat, sehingga B kecil, K kecil. Oke. Berarti ini disebut sebagai parental satunya ya. Yuk kita lanjutkan di sini. Untuk parental satu, kalau kita tulis lagi, di situ ada B besar, K besar, disilakan dengan B kecil, K kecil. Ini kecil K-nya ya. Nah, oke. Nah, ini juga disebut dengan galur murni karena tidak ada gen yang heterozigot atau tidak ada gen campuran ya. Oke. Kemudian bagaimana untuk gamet satunya? Nah, karena ini hurufnya masih sama ya, kita ambil saja ini salah satu huruf yang sama ya. Maka ini kita ambil B besar, yang ini K besar. Ini pun sama, B kecil dan K kecil. Gitu ya. Nah, kemudian untuk keturunan pertama gabungkannya. Jadi yang sehuruf digabungkan, tulis yang besar dulu ya. Kemudian satukan. Jadi yang ini ke sini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kalau dilihat dari fenotipnya, ini adalah bulat besar. Oke, bayang nggak? Sebentar guys. Nah, oke. Selanjutnya kita cari bagaimana filial keduanya atau keturunan keduanya. F2-nya seperti biasa rumusnya F1 disilangkan sesamanya. Gitu ya. Berarti kalau begitu si parental 2-nya di sini adalah yang ini ya. B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, bagaimana nih gamet satunya? Gamet 2-nya. Nah, cara mencari gamet ini mudah sekali. Nih ya, sebelum kita lanjut, kita lihat cara mencari gamet. Pertama, bisa kita pisahkan. Di sini antara gen B besar, B kecil kita pisahkan. B besar, B kecil. Oke. Kemudian di sini ada K besar, K kecil. Nah, kita kasih garpu 2 di sini. Ya. Artinya si B ini kemungkinannya bisa berpasangan dengan K besar atau nanti bisa juga dengan K kecil. Begitupun ini. Gitu ya. Kebayang ya. Jadi kalau misalnya ini kita satukan, coba berarti kemungkinan gamet yang akan terbentuk B besar, K besar, kemudian B besar, K kecil, kemudian B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Ini adalah gamet yang terbentuk. Ada berapa jenis gamet? Ada 4 macam. Nah, ada juga nih dengan cara dihitung. Nah, caranya benar nggak sih? Ada 4. Nah, caranya gini. 2 pangkat N, di mana N di sini adalah
jumlah gen yang heterozigot. Ya, coba di sini genotip yang heterozigot bisa inilah ya. Kita ambil salah satu induk karena sama ya, kebetulan si induknya. Lalu silakan sesamanya. Jadi di sini untuk yang heterozigotnya ada 1, 2. Maka kalian tulis 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 4. Oh, berarti gamet yang terbentuk ada 4. Nah, 4 itu apa saja? Caranya pakai yang ini tadi. Benar gitu 4? Coba kita cek. 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata benar. Nah, sekarang yuk kita pasangkan ya. Nah, di sini hukum Mendel keduanya nih, kita lihat. Nah, sekarang kita cari keturunan keduanya ya. Nah, caranya ada 2. Boleh pakai cara garpu tala atau cara papan catur. Kak Gina akan ajarkan 2 cara itu. Terserah bagaimana kalian nanti, apakah lebih mudah cara papan catur atau dengan cara garpu tala. Ya, kita lihat. Yuk, sini aja ya, biar enak nulisnya. Atau boleh dah di sini. Oke. Cara yang pertama dulu, ini dengan menggunakan garpu tala ya. Nggak usah ditulis garpu talanya ya. Oke. Pokoknya kalau kayak ada yang begini-begini, nah itu namanya garpu. Ingat aja garpu kayak gimana gitu ya. Oke. Kita sekarang cari, ini memang untuk cara garpu tala, kita basic di persilangan monohibrid satunya harus tahu, harus kuat. Minimal tahu dari genotip atau rasio genotip dan rasio fenotipnya. Nah, sekarang karena kita akan memasangkan si genotipnya, jadi kita pakai perbandingan yang monohibrid ya, hasil perbandingan genotip monohibrid yaitu 1:2:1. Nah, coba kita lihat nih. Kalau kita lihat di sini, ini kan B besar B kecil guys, betul? Betul. Ini juga B besar B kecil, betul? Betul. Berarti kan itu secara tidak langsung seperti persilangan monohibrid kan? Iya. Persilangan genotipnya berapa? 1:2:1. Ya, kalian tulis 1:2:1. Nah, yang satu di sini ya 1:2:1. Ya. Oke. Nah, yang satu di sini adalah, masih ingat perbandingan satunya siapa? Yang bagaimana? Iya, dia adalah yang B besar B besar. Atau monogotominya. Yang rasionya 2, B besar B kecil, itu gen yang heterozigot. Kalau yang satunya lagi pastinya yang resesif ya, yang homozigot resesif. Nah, sekarang pakai garpu ya. Di sini kemungkinannya ada berapa? Karena di sini kita akan mencari dan menyilangkan dengan satu sifat lagi, yaitu K besar K kecil K besar K kecil. Itu juga sebetulnya model tipenya sama dengan B besar B kecil, betul? Iya. Jadi kita kasih, berarti kan di sini ada berapa? Ada 3 ya, ada 3 kemungkinan genotip yang akan muncul lagi. Nah, ya sudah, di sini kita kasih garpunya 3, karena kan rata-rata garpu pasti 3 ya. Set. Wah, kaji nggak cukup. Oke, boleh kita pindahkan di sini. Nah, gitu ya. Ini 1, 2, 1. Kemudian kita kasih garpu tuh 2, 3. Tuh 2, 3. Tuh 2, 3. Nah, sama kasih juga koefisien 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Sama seperti ini, 1, 2, 1.
ya. Nah, kebetulan di sini kemungkinannya di sini ada berapa macam? Nah, ternyata sama ada 3 macam, ya. Berarti di sini K besar, K besar, K besar, K kecil, K kecil, K kecil. K besar, K besar, K besar, K kecil, K kecil, K kecil. K besar, K besar, K besar, K kecil, K kecil, K kecil. So, and then gabungkan yuk. Nah, tinggal gabungin deh. Nah, di sini B besar, B besar, K besar, K besar. Ada berapa? 1 kali 1. Oh, ada 1. Berarti kemungkinan keturunan yang B besar, yang genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar, ada 1. Kemudian lanjut. Ini dengan ini jadi B besar, B besar, K besar, K kecil. Jangan lupa koefisiennya di sini berapa? 1 kali 2. Oh, berarti 2 di sini. Jadi untuk keturunan yang genotipnya B besar, B besar, K besar, K kecil, kemungkinannya ada 2. Asik. Kemudian yang ini selanjutnya ada B besar, B besar, dan juga K kecil, K kecil. Maka di sini jangan lupa dikalikan, ya 1. Jadi B besar, B besar, K kecil, K kecil. Itu ya, terus sampai seterusnya sampai ini habis, ya. Nah, kita gabungkan dulu. 2 kali 1 berarti 2. 2 kali 2 4. Ini 2. Ini 1, 2, 1. Gitu ya. Boleh di sini ditulis. Nah, gitu. Oke, tinggal si genotipnya di sini. B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K besar. Iya, coba kita nge-rap ya. Asik. B kecil, B kecil, K besar, K besar. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Boleh dari sini misalnya, ya. B besar, B besar, K besar, K besar. B besar, B besar, K besar, K kecil. B besar, B besar, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K besar. B kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Bisa, ya. Oke, udah deh. Kalau untuk cara garpu putaran, tinggal kita cari perbandingan atau cari rasio genotipnya, dan genotipnya pun gampang. Coba langsung saja di sini udah ketahuan, ya. Coba kita lihat di sini. Maka rasio perbandingan genotip untuk F2-nya adalah ini yang merah-merah tulis 1 berbanding 2 berbanding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ya. Ngerti ya? Jelas ya di sini. Jadi untuk rasio genotip F2-nya 1 2 1 2 4 2 1 2 1. Nah, sekarang gimana nih mencari rasio fenotip untuk keturunan yang kedua? Yuk kita lihat. Di sini ya. Cara mencari rasio fenotip. Nah, gitu ya. Cara mencari rasio fenotip. Nah, ini seperti apa nih? Nah, kita masih ingatkan rasio fenotip untuk persilangan monohibrid. Iya, kalau misalnya ada galur murni dengan satu sifat beda besar dan kecil, ya. Nah, maka itu perbandingannya pasti 3:1, gitu kan? Nah, yuk kita tulis dulu. Besar, kecil, ada fenotip besar dan juga kecil. Nah, tapi besarnya kita lambangkan dengan huruf dulu, ya, dengan genotipnya dulu. Nah, biar gampang. Nanti baru kita
berubah ke fenotipnya. Nah, besar itu tadi dilambangkan dengan B, gitu ya, dengan B, dan juga kecil itu dengan B kecil. Oke. Nah, di sini untuk B itu ya besar. Nah, boleh. Kenapa Kak Gina kasih strip di sini? Karena yang namanya B besar ini bisa, ya, ini bisa B besar, B besar, bisa B besar, B kecil. Kebayang? Oke. Atau misalnya kalian masih bingung, Kak Gina pakai cara yang lebih mudah. Misalnya langsung B besar, besar dengan kecil. Kita tahu bahwa kecil ini gimana genotipnya? K kecil ya. Besar itu bisa B besar, B besar, bisa B besar, B kecil. Nah, selanjutnya gini. Besar ini ya kita silang, bukan silang. Nah, besar ini kan nanti sifatnya bisa besar bulat sama bisa besar kecil gitu kan. Berarti kan kemungkinannya dua. Kalau tidak besar bulat gitu ya, besar bulat pastinya besar kisut, betul. Ini pun sama, kemungkinannya cuma dua. Kalau nggak kecil bulat bisa kecil kisut ya, gitu ya. Ingat tadi perbandingannya berapa kalau fenotip monohibrid? 3:1, 3:1. Di sini pun sama, 3:1, 3:1. Udah deh, tinggal kita silangkan IOA. Silangkan yang ini. 3 kali 3 berapa? 9. 9 apa ini? 9 besar bulat. Besar bulat. Nah, gitu ya. Gimana genotipnya? Untuk yang besar bulat ini, boleh besar itu B ini ya. 9 B strip, K besar strip. Jadi kita harus tahu genotipnya itu apa. Kebayang nggak? Bayang ya. Besar bulat. Besar itu kan B besar atau B besar B kecil. Kalau bulat, K besar atau K besar K kecil. Jadi ada dua kemungkinan. Makanya kasih tanda strip kayak seperti ini ya. Seperti ini. Atau boleh mau pakai biru di sini biar eye catchy. Boleh. Oke. Tek. Nah, gampang ya. Lanjut. Nah, di sini 3 kali 1 berarti berapa? 3 ya. Kemudian 3 apa? Besar kisut. Besar kisut. Atau boleh di sini step. Nah, 3 besar kisut. Masih tetap sama besarnya B strip. Kisutnya baru K kecil, K kecil. Udah deh, kurung tuh. Oke, selanjutnya yang ini 1 kecil 3 bulat, 1 kali 3, 3. Berarti kita tulis di sini 3. Ya. Nah, 3 apa? 3 kecil dan bulat. Nah, kecil itu dilambangkan dengan dia kalah dari B besar. Berarti kita tulis B kecil. Kalau B kecil hanya B kecil nggak ada. B kecil B apa nggak ada. Ya, B kecil B besar nggak ada. Itu tetap dikatakan kalau B kecil B besar itu B besar B kecil. Tetap disebutkannya seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya bulat itu adalah K besar strip, gitu ya. Udah, ketemu 1 kecil 1 kisut, berarti, nah 1 kali 1 tetap 1, ya. Nah, kecil kisut. Nah, sudah deh. Ini dilambangkan dengan B kecil, K kecil. Udah deh. Nah, jadi untuk rasio fenotip
F2 dalam persilangan dihibrid adalah, ini udah kelihatan, 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, dengan relatif besar bulat ada 9, besar kisut ada 3, kecil bulat ada 3, kecil kisut ada 1. Bisa ya? Semoga membantu. Ya, nanti kita ajarkan cara papan catur. Oke? Ya. Nah, sekarang Kak Gina akan bahas mengenai persilangan dihibrid dengan cara papan catur. Ya, kita lihat. Parentalnya, untuk parental pertama tadi, ini adalah B besar, B besar, K besar, K besar, yang disilangkan dengan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Dengan fenotip yang ini bulat besar dan yang ini kecil kisut, ya, kecil kisut. Oke. Nah, untuk gametnya kita sudah tahu ya, ada B besar, K besar, kemudian yang ini B kecil, K kecil. Untuk filial satunya B besar, K besar, B kecil, maksud Kak Gina adalah sebentar. B besar, B kecil, K besar, K kecil, gitu ya. Ini untuk keturunan satunya dengan bulat. Iya, dengan bulat besar. Gitu ya. Oke, atau kebalik besar bulat boleh ya, dibalikin tadi ya. Oke ya, bisa. Nah, intinya adalah untuk mencari keturunan kedua, B besar, B kecil, K besar, K kecil, kita silakan sesamanya. Nah, mari kita buat papan caturnya di sini ya. F2. Oke, kita sudah tahu kemungkinan gamet. Untuk gamet keduanya di sini ya, ini jadi parental 2 nantinya ya. Nah, gitu. Oke, di sini adalah B besar, iya, jadi ke sini boleh ya, cara seperti itu. Kita lihat B besar, K besar, terus B besar, K kecil, yang ini B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Ini pun sama, yang ini ya. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Masukkan deh ke sana. Yuk, kita masukin di sini. Boleh sedikit dulu ya. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita kotakin dulu seperti papan catur. Oke, tinggal dipasangkan. Inilah hukum Mendel kedua tentang proses berpasangan secara bebas. Jadi kemungkinan untuk keturunan keduanya bisa seperti ini ya. Oke, digabungkan ini dengan ini. B besar, B besar, K besar, K besar, B besar, B besar, K besar, K kecil, gitu ya. Oke, B besar, B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Terus B besar, B besar, K besar, K kecil, B besar, B besar, K kecil, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Kita, oke. Selanjutnya B besar, B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil. B kecil, B kecil, K besar, K besar, B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Nah, gitu ya. Bisa ya. Terus, oke. B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K kecil, K kecil, B kecil, B kecil, K besar, K kecil, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Oh, udah deh. Nah, tinggal cari deh ya untuk rasio atau genotip atau rasio genotip
dan rasio fenotipnya, dan pastinya sama ya. Oke, jadi ini sama saja ya, baik pakai cara Garputala ataupun cara papan catur, tetap saja untuk rasio genotip dan rasio fenotipnya sama. Kita tulis dulu ya. Boleh. Jadi untuk rasio genotip dan juga rasio fenotipnya itu sama. Untuk genotip yaitu, nah kalau di sini kan kayaknya harus cari dulu nih mana yang satu, mana yang dua, mana yang satu lagi, mana yang empat gitu ya. Nah jadi sebetulnya lebih simpel pakai cara Garputala tadi. Jadi langsung ketahuan genotipnya apa, macamnya apa, ada berapa itu langsung ketahuan ya. Jadi di sini Kak Gina hanya tulis 1 banding 1, 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 ya, banding 2 banding 1 banding 2 banding 1 begitu. Oke. Nah, kemudian yang fenotipnya sama ya. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ingat ya, untuk rasio genotip 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1 ya. Dan untuk rasio fenotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke, semoga jelas ya.